Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Sriwandari. Saya mahasiswa semester 6 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video ini, saya akan membuat tugas UAS mata kuliah ke Bank Sentralan dan OJK. Dosen pengampu Ibu Nia Zulinda MA. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang tren terbaru dalam industri perbankan. Saya juga akan membahas elemen-elemen penting lainnya. Saya juga akan memberikan beberapa tips untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan industri perbankan. Jadi, tonton sampai akhir ya. Tren terbaru industri perbankan di Indonesia, studi kasus Bank Rakyat Indonesia. Industri perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku nasabah. Yang pertama, digitalisasi. Adopsi teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau nasabah yang lebih luas. BRI telah meluncurkan berbagai layanan digital seperti BRI Mo, aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa harus ke cabang. Yang kedua, open banking. Open banking memungkinkan bank untuk berbagi data nasabah dengan pihak ketiga yang terpercaya untuk menciptakan layanan keuangan yang inovatif. Nasabah menginginkan pengalaman perbankan yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan referensi mereka. Yang keempat, keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber semakin canggih, sehingga bank perlu meningkatkan upaya mereka untuk melindungi data nasabah. BRI berinvestasi dalam teknologi keamanan cyber terbaru dan menerapkan berbagai program edukasi untuk meningkatkan kesadaran nasabah tentang keamanan cyber. Bank ini juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memerangi cybercrime. Yang kelima, keberlanjutan. Nasabah dan investor semakin memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam membuat keputusan investasi. Selanjutnya, tinjau inovasi terbaru yang diterbitkan oleh Bank BRI. Pada Juni 2024, chatbot Sabrina raih penghargaan Best in Personalization Strategy di Mata Lokal Award 2024. Chatbot Sabrina, chatbot bertenaga AI BRI, memenangkan penghargaan ini berkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan nasabah secara personal dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Januari 2024, BRI raih gelar The Best Bank in Digitalization Transformation pada ajang Infobank Digital Award 2024. Penghargaan ini diraih BRI atas komitmen dan pencapaiannya dalam transformasi digital, termasuk melalui pengembangan berbagai layanan digital seperti BRI Mo, Pineng, dan agen BRI Link. BRI luncurkan Kilola, platform digital terintegrasi untuk nasabah wholesale. Kilola menawarkan kemudahan dan keunggulan bagi nasabah wholesale untuk mengakses berbagai fitur perbankan melalui mekanisme single sign-on. Selanjutnya, perubahan regulasi terbaru yang berpengaruh pada industri perbankan di Indonesia. Industri perbankan di Indonesia terus-menerus beradaptasi dengan perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh pihak seperti pemerintah, Bank Sentral atau Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan lembaga terkait lainnya. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 23/10/2023 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bank umum. PBI ini mengatur tentang berbagai aspek kegiatan usaha bank umum, termasuk pendirian bank, kepemilikan saham, kegiatan operasional, dan tata kelola. Salah satu poin penting dalam PBI ini adalah meningkatkan modal minimum bank umum menjadi 3 triliun rupiah untuk bank umum non-devisa dan 6 triliun rupiah untuk bank umum devisa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. SNP ini mencakup berbagai aspek manajemen risiko, seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko.
Penerapan SNP diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko dan mencegah terjadinya kerugian finansial. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha termasuk bank. Beberapa hak konsumen yang diatur dalam undang-undang ini antara lain hak atas informasi yang benar dan jelas, hak untuk memilih produk dan jasa, hak atas keamanan dan keselamatan produk, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian. Bank perlu memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini untuk melindungi hak-hak konsumen. Yang keempat, kebijakan pemerintah terkait literasi keuangan. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satu contohnya adalah program edukasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Peningkatan literasi keuangan diharapkan untuk membantu masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan terhindar dari penipuan keuangan. Dampak perubahan regulasi, yang pertama meningkatkan stabilitas keuangan, yang kedua memperkuat perlindungan konsumen, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri perbankan, dan yang terakhir penerapan regulasi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk bank, nasabah, dan masyarakat luas. Untuk dampak positifnya, yang pertama, meningkatnya akses layanan keuangan. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri perbankan telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank, kini dapat mengakses layanan keuangan melalui agen bank, mobile banking, dan internet banking. Yang kedua, meningkatnya inklusi keuangan. Inklusi keuangan yaitu persentase penduduk yang memiliki akses dan menggunakan layanan keuangan formal, terus meningkat di Indonesia. Hal ini didorong oleh berbagai program pemerintah dan OJK, serta inovasi yang dilakukan oleh bank-bank. Meningkatnya inklusi keuangan dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, meningkatkan tabungan dan berinvestasi. Yang ketiga, meningkatnya efisiensi dan produktivitas. Layanan perbankan digital memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang keempat, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan. Akses terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Masyarakat dapat menabung, berinvestasi, dan meminjam modal untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kelima, meningkatnya literasi keuangan. Seiring dengan meningkatnya penetrasi layanan keuangan, literasi keuangan masyarakat pun ikut meningkat. Masyarakat menjadi lebih paham tentang produk dan layanan keuangan, serta bagaimana mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, resiko penipuan. Perkembangan teknologi juga meningkatkan resiko penipuan keuangan. Nasabah perlu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap modus penipuan yang semakin canggih. Yang kedua, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan digital, di mana masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan digital tertinggal dari mereka yang memiliki akses. Yang ketiga, kejahatan cyber. Ancaman keamanan cyber semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perbankan online. Bank dan nasabah perlu meningkatkan upaya mereka untuk melindungi data dan informasi dari kejahatan cyber. Yang keempat, kecanduan judi online. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan online juga dapat meningkatkan resiko kecanduan judi online. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan dan kehidupan pribadi nasabah. Yang kelima, secara umum, perkembangan industri perbankan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa ada juga beberapa resiko yang perlu diwaspadai. Nasabah perlu meningkatkan literasi keuangan mereka dan berhati-hati dalam menggunakan layanan perbankan digital. Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan industri perbankan. Yang pertama, pilihlah bank yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Yang kedua, gunakan password yang kuat dan jaga kerahasiaannya. Yang ketiga, jangan mudah tergoda dengan tawaran yang tidak masuk akal. Yang keempat, laporkan segera kepada bank jika Anda mencurigai adanya aktivitas penipuan bank atau lembaga terkait. Dengan mengikuti
tips-tips tersebut, Anda dapat memanfaatkan layanan perbankan dengan aman dan bertanggung jawab dan terhindar dari dampak negatifnya.